Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Nah, tadi di segmen sebelumnya kita udah sempet sebenarnya udah beberapa kali sih kita bahas aduh pandemi itu. Ekspresinya agak beda ya kalau ngomongin pandemi gitu, karena emang gimana pun juga nggak bisa dipungkiri semua lini bisnis itu memang terkena dampaknya gitu. Mungkin cuma kuliner kali ya satu-satunya, apa tetap kena juga, saya juga nggak paham lah, tapi enggak sih kayaknya enggak ya, tetap ini tetap deh ya, kayaknya tetap ada imbasnya, bisa tapi GoFood atau apa oh kan. iya ya, nah iya. ini kalau bisnis fashion ini yang kerasa banget banget. Itu boleh diceritain nggak? Boleh. Selama boleh. Selama pandemi tuh gimana bisnis fashionnya? Biasanya kan sebelum pandemi itu orang daerah tuh turun semua kan. Itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali mereka pasti turun untuk belanja. Dan kalau orang daerah udah belanja itu emang alhamdulillah gitu. Mereka kan nggak mungkin lah mereka dari jauh belanjanya sedikit, 2, 3, 4 nggak mungkin gitu kan. Pasti udah main kodian ya kan. Nah, sejak pandemi ini mereka tidak berani turun gitu. Untuk misalnya kalau misalnya walaupun mereka tidak turun tapi kita bisa kirim gambar, kan biasanya kita setiap aku nggak tahu ya, kalau aku pasti ada foto cantiknya gitu kan. Nah, itu kita kirim gambar, kalau mereka masih pilih by WA atau by apa gitu nanti kita tinggal kirim, itu masih enak. Ini pandemi benar-benar mematikan sih kalau menurut aku. Karena pasar mereka sendiri pun di daerah kan jadi sepi. Betul. Nah, itu jadi yang membuat kita yang sedih banget sih jadinya gitu loh. Kita jadi harus mengecer sekarang paling Jabodetabek. Gitu. Ya alhamdulillah lah ya masih ada Jabodetabek yang belanja. Tapi kan mereka jadi ecer, dan aku sih kalau untuk Jabodetabek belum ketemu yang customer yang namanya itu setiap kita ada model baru, mereka pasti belanja. Ini enggak. Jadi mereka kirim foto cantik dong kak gitu, kita kirimin foto cantik, mereka jual dulu, mereka tawarkan dulu, kalau ada baru mereka order ke situ ke kita gitu. Lebih jadinya kayak gitu sekarang ya sistemnya mereka ya. Jadi itulah sedih ya jadinya. Itu waktu itu kan berarti kan sempet nggak boleh jualan juga di sana kan, itu berapa lama waktu itu? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Yes. Nah selama nggak buka store offline-nya, apa yang dilakuin sama Bunda waktu itu? Aku ya otomatis aku share foto aja setiap itu, jadi aku juga nggak bisa produksi juga kan. Dan untuk foto baru pun nggak bisa, karena di tempat yang biasa aku foto itu mereka bilang off dulu Bun, karena modelnya nggak berani datang karena mereka harus naik kereta, harus naik itu gitu kan. Ya udah, jadi aku foto yang ada, ya udah aku harus rajin itu, ataupun aku yang model lama itu aku diskon lah gitu. Pokoknya gimana caranya barang harus keluar gitu ya, harus gitu. dijual. Udah gitu aja yang aku lakuin, dan alhamdulillah sih dari pihak pengelola itu ada agak ngasih keringanan kita untuk kurang uang sewa tokonya gitu. Nah ini kan ada beberapa tempat setahu aku ya yang barang yang ada di toko mereka itu nggak boleh dibawa pergi selama pandemi. Jadi benar-benar kayak aku ngasih contoh yang di Pasar Baru di Bandung, itu jadi barang-barang mereka tuh nggak boleh dibawa keluar dari toko mereka. Jadi benar-benar tersimpan selama pandemi di situ. Kebayang nggak tuh gimana? Tapi kalau Bunda sendiri nggak mengalami itu? Itu enggak. Justru dari pihak pengelola menganjurkan kita, apalagi mendekati pas lagi bulan puasa gitu ya, itu kan masih nggak boleh buka ya. Mereka menganjurkan justru dibawa pulang, karena keamanan. Takut karena yang jaga kurang orangnya, dan situ sepi gitu kan. Namanya juga pandemi, orang banyak yang kekurangan uang lah, apalah nanti takut terjadi perampokan atau apa. Mereka justru menganjurkan kita untuk bawa pulang. Makanya aku pas selama kemarin itu ya udah barang aku bawa pulang semua, patung semua aku bawa pulang. Gitu. Bulan Ramadan yang biasanya rame, gimana penjualan? Ya udah drop. Dan ya memang itu kemarin sebenarnya ternyata dari pihak pengelola itu ngasih kesempatan mereka untuk ayo lo punya barang nggak, sini dibawa ke daerah. Jadi mereka pakai mobil, entah nyawa mobil dari mana, dari pihak pengelola ya. Dari toko mana sini, bawalah berapa piece gitu nanti biar kita jualin gitu. Nah aku nggak dengar beritanya itu, nggak sampai di aku gitu. Jadi begitu udah mulai buka toko baru, iya
kok nggak ngomong sih bang gitu. Tapi berarti pada saat itu pengelola cukup support juga ya? Alhamdulillah sih support mereka, gitu loh. Cuman mungkin dari mulut ke mulut gitu ya, dan dia ngelihatnya lu diem aja kemarin nggak teriak-teriak, gue pikir lu aman bu katanya gitu. Ekonomi ya alhamdulillah sih aman buat makan, aku bilang. Cuman ya namanya kita jualan kan pengen berputar gitu ya gitu. Jadi ada beberapa yang memang dibawa ke daerah. Gitu. Nah ini ngomongin selama pandemi gitu, mengalami hal-hal yang pasti nggak pernah diharapkan gitu. Biasanya pasti kita akan memotivasi diri gitu untuk tetap yakin ini nggak boleh kayak gini terus nih. Nih Bunda ngapain tuh Bun? Untuk memotivasi diri ini, saya nggak boleh kayak gini terus nih. Saya harus putar otak hari gini-gini. Apa yang dilakuin? Ya, yang dilakukan atau motivasinya nih? Iya motivasinya. Motivasinya ya aku harus tetap fight gitu. Apapun itu caranya, yang penting halal gitu ya. Karena kalau enggak, aku nggak sanggup untuk sewa toko berikutnya gitu. Dan mungkin dari suami juga udahlah gitu. Nah jadi ya aku harus gencar di online sekarang mau nggak mau gitu. Jadi aku kemarin sampai share gitu sama orang yang sudah bertahun-tahun berdagang tapi online juga gitu. Ya mau nggak mau aku harus meluangkan waktu. Yuk tukar pikiran yuk, gimana ajarin aku deh gini gitu. Ya alhamdulillah sih udah ada sedikit. Aku harus gini. IG-nya harus kayak gini, ininya jualannya di Shopee aja atau di Tokopedia aja gitu, gitu aja. Jadi ya motivasi, terus yang aku lakuin ya itu sekarang. Pokoknya kencengin di online aja ya. Benar. Sama berarti open reseller. Yes, itu udah aku masukin. Open reseller dan dropship. Dropship, open reseller, pokoknya itu ya. Karena mau, tapi ada ini nggak? Tadi sebenarnya aku udah sempet nanya sih, ada minimum pembelian untuk kalau reseller. Yang open reseller kan selama ini kan aku belum pernah online, bukannya belum pernah, maksudnya tidak di push yang online-nya gitu. Jadi aku untuk customer yang langsung datang gitu, itu kan aku nggak batasi gitu ya, terserah deh mau berapa gitu kan, yang penting barang aku berputar. Tapi untuk yang aku mulai online itu aku ada minimalnya sih, tapi cuman karena ukuran aku satu motif ini 3. Ya udah minimal 3 seri ukuran itu aja, nggak banyak inilah gitu. Soalnya kan aku juga harus memahami kondisi seperti ini gitu. Dengan harga juga yang pastinya nggak terlalu mahal. Iya benar. Masih bisa untuk dijual lagi sebenarnya. Benar. Nah ini jadi pemirsa TVmu nih yang juga pasti saya yakin soalnya kalau Bunda Ai sebagai produsen merasa ini gimana cara kita saling mensupport lah ya di masa pandemi ini gitu. Jadi kalau misalnya para pemirsa TVmu yang tadi sempat saya udah kasih tahu juga, kalau misalnya yang pengen jualan, yang bingung mau jualannya apa, bisnis fashion, ini Bunda Ai ini bener-bener open reseller, dropship juga dengan minimum pembelian yang minimal 3 aja, ukurannya M, L sama XL. Jadi sebenarnya itu justru ngebantu banget ya daripada yang cuma satu ukuran gitu, one size juga. Itu kan biasanya malah susah kalau yang badannya terlalu kecil juga, jadi nggak enak kan gitu, harus ngecilin lagi. Ini lebih enak gitu karena ada ukurannya, tinggal kontak aja pokoknya Bunda Ai. Nah terus saya tertarik sama yang tengah. Tadi kita udah ngomongin katanya ini yang bisa tunik tapi bisa jadi outer. Itu di dalamnya juga ternyata ada gamis. Ya benar. Ini kalau dibuka kayak gimana Bun? Boleh sebentar. Kita coba buka. Ini saya ngerjain banget gak sih, nyuruh duduk diri. Jadi Mbak Reni ini kan kalau dibikin begini tunik ya. Oke. Nah aku coba bikin, kita zippernya ini bisa dibuka sampai ke bawah, sampai habis, jadi kayak model jaket. Oke. Nah dia akan jadi outer lucu gitu. Ya. Nah aku sebenarnya jualannya hanya luarannya aja. Tuniknya jadi aja. dalamnya ini aku paduin sama gamis. Nah kebetulan pas aku bikin ini ada teman aku yang bilang, titip dong aku jual gamis ini gitu, gamis polos gitu. Ya udah kebetulan aku bilang ya udah. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngambil tuniknya aja bisa, mau ngambil satu style sama ininya juga bisa. Gitu. Nah ini kalau tuniknya ini sendiri bahannya apa Bun? Sama cotton silk. Cotton Jadi aku silk. 3 ini, aku sekarang lagi mainnya cotton silk. Karena aku ngelihatnya
adem juga, ringan juga, jatuh juga, tapi tidak terlalu tipis juga. Iya benar-benar. Cuman memang lebih mewah kalau aku lihat loh ya, kalau menurut aku. Benar. Kalau dari segi motif, ini emang motif-motif yang Bunda suka atau Bunda ngikutin tren juga nggak sih? Tema-tema kayak gini nih, bunga-bunga kayak gitu. Sebenarnya ini ya, apa sih namanya? Bersinergi aja ya, gitu. Jadi kalau misalnya motif memang saya lagi main motif bunga gitu. Jadi pas kebetulan aku juga sukanya bunga dan ya itu sebenarnya iya ya berhubungan gitu. Jadi yang menjual bahan pun akan menjual dengan motif yang saat lagi itu sedang lagi ngetren gitu. Iya. Jadi kita tinggal ngikutin aja kan, ini lagi tren gini nih, ini lagi tren gini gitu. Cuman mungkin kalau yang udah besar tokonya dia akan berani ngambil misalnya lagi trennya bunga, tetap main salur, diselingi gitu, diselingi kotak gitu. Duduk lagi Bun. Jangan capek ya Bun, disuruh duduk. Bun, pertanyaan terakhir nih di segmen 3. Nanti ke depannya udah ada mau produksi apa? Maksudnya? Udah ada ini lagi belum? Produksian lain selain ini? Aku sih karena aku judulnya adalah fashion muslim ya paling aku nggak jauh dari gamis tunik. Ini nih sebenarnya intermezzo aja sih bikin setelan karena ngeliat orang pada bikin, aku juga bikin lah gitu kan. Jadi cuma bikin 2 aja gitu, dua motif. Aku sih kepengennya paling rock gitu. Jadi kalau untuk mencoba untuk walaupun ya mungkin kalau misalnya orang bilang, ada beberapa yang bilang jualan dong yang lagi laku gitu ya. Jadi aku mau bikin paling tambahannya rock gitu ya. Karena kalau untuk bikin celana walaupun kepengen banget gitu ya, agak susah gitu karena ada beberapa teman-teman dari yang aku belajar agama gitu itu ya udah nggak apa-apa, jualan aja sesuai dengan Islam tuh harusnya kita tuh pakainya apa sih? Ya udah nggak apa, insya Allah dibukain lah katanya gitu. Paling kalaupun mau bikin celana paling model yang kulot gitu, yang gombrong, ya yang tidak membentuk badan lah ya. Ya gitu, intinya harus. Iya, jadi kita juga karena kan kalau kita berdagang dengan misalnya aku mau bikin celana ketat misalnya gitu, aku menjerumuskan orang juga nggak sih? Betul. Itu kayaknya nanti kita seru tuh kalau kita ngebahas di segmen 4. Boleh gak kita ngobrol di segmen 4? Nanti ya kita ngobrol ya. Jadi nanti kita bakalan ngobrol tentang tips sama trik gimana sih kalau berdagang, tapi kita benar-benar ngejalanin sisi Islami juga. Jadi jangan cuma berdagang tapi ada syiar juga di dalamnya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.